Sahabat Nusantara, bertemu lagi dengan saya Ferdinand Utahayan dalam channel YouTube saya. Kali ini kita akan bicara tentang jati diri bangsa, seri edukasi agar terutama generasi muda kita tidak kehilangan jejak jati dirinya, tidak kehilangan jejak jati diri bangsa, dan tidak menjadi orang asing di negeri sendiri. Sahabat, mengapa saya perlu bicara ini? Karena belakangan ini kita lihat kontestasi politik nasional kita, fluktuasi politik, pergerakan politik nasional kita semakin panas pasca Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Meskipun nanti belum tentu Anies Baswedan ini akan memenuhi syarat pencalonan dan terdaftar di KPU sebagai salah satu kandidat di Pilpres nanti. Namun demikian, bahwa yang terjadi sekarang ini harus kita jelaskan terhadap masyarakat tentang jati diri bangsa kita. Siapa kita, siapa Anda, siapa leluhur kita, siapa Indonesia, dan siapa para pendiri bangsa kita. Mereka lah yang telah menggariskan jati diri Indonesia yang sesungguhnya. Apa itu jati diri kita? Jati diri bangsa kita apa saja? Kita dengan mudah menemukannya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang asli. Sekali lagi saya garis bawahi, yang asli. Di sanalah para pemikiran pendiri bangsa kita yang semuanya adalah negarawan dituangkan di dalam sebuah konstitusi yang menjadi landasan bangsa kita, menjadi dasar bangsa kita. Semua digariskan di sana. Namun demikian, pada perjalanan reformasi, banyak agen-agen infiltrasi asing yang kemudian mempelopori amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan merubahnya menjadi sangat liberal dan di luar jati diri kita. Baik, kita bicara tentang jati diri bangsa Indonesia. Apa saja tadi jati diri bangsa Indonesia yang digariskan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Yang pertama kita bisa menemukan di sana, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jati diri kita kelak adalah negara yang merdeka, adil, dan makmur. Itu di dalam pembukaan. Yang kedua, jati diri kita adalah sebuah bangsa yang berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan, yang bersatu, yang bermusyawarah mufakat, dan yang berkeadilan sosial. Itulah yang disebut dengan Pancasila. Kemudian selanjutnya, jati diri bangsa Indonesia itu digariskan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah bahwa Indonesia harus dipimpin oleh orang Indonesia asli. Mengapa ini sangat penting? Karena apa? Jangan sampai bangsa kita kembali dijajah oleh kepentingan-kepentingan asing. Ini ialah yang menjadi kewaspadaan para pendiri bangsa kita. Maka kepemimpinan nasional harus dipegang oleh orang Indonesia asli, karena orang Indonesia aslilah yang merasakan bagaimana kejamnya bangsa asing menjajah bangsa kita. Orang Indonesia aslilah yang merasakan bagaimana sakitnya penderitaan bangsa ini selama dijajah oleh bangsa asing. Itulah mengapa para pendiri bangsa kita, founding father kita, mengingatkan betul bahwa pemimpin Indonesia harus orang Indonesia asli. Kalau ada yang bertanya siapa orang Indonesia asli, merekalah agen-agen yang menyamarkan identitas jati diri Indonesia sesungguhnya. Ini yang harus kita lawan. Sangat mudah menemukan orang Indonesia asli. Indonesia ini dihuni oleh keberagaman, banyak suku, banyak agama. Itulah kita. Itulah orang Indonesia asli. Orang Jawa jangan pernah lupakan budayamu. Orang Batak jangan lupakan budayamu. Orang Sunda jangan lupakan budayamu. Orang Dayak jangan lupakan budayamu. Orang Sulawesi, orang Bugis, orang Papua, semua tidak boleh melupakan budayanya. Hari ini kita menyaksikan bagaimana sekelompok orang telah dengan luar biasa menanggalkan jati dirinya dan berubah menjadi seperti orang asing. Mereka membuat dirinya asing di dalam negeri sendiri. Mereka membuat dirinya menjadi aneh dan berbeda dengan orang Indonesia sendiri. Mereka ingin menjadi orang asing yang sesungguhnya mereka tidak mengenal secara betul siapa orang asing ini dan sejauh mana mereka berada di negara ini dan sejauh mana mereka mencintai Indonesia. Inilah kewaspadaan kita, sahabat. Maka jati diri Indonesia yang berikutnya di dalam Undang-Undang Dasar kita adalah semua bebas menjalankan keyakinannya masing-masing. Dan masih banyak tentang identitas ekonomi adalah ekonomi kerakyatan. Inilah yang harus kita kawal agar jangan sampai Indonesia ini terjerumus, hancur karena infiltrasi bangsa asing. Saya sangat menegaskan ini karena ini menjadi penting.
Jati diri Indonesia harus kita pertahankan, maka kita harus kembali kepada jati diri kita. Jangan pernah tanggalkan jati diri karena kita akan menjadi orang asing di negeri sendiri. Ini negeri warisan leluhur kita. Negeri yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kita. Jangan pernah ganti, jangan pernah robah jati diri Indonesia ini dari apa yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa kita. Ideologi tunggal kita hanya Pancasila. Apabila ada kelompok-kelompok orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila, maka mereka adalah musuh kita, musuh negara. Apabila ada yang ingin mengganti jati diri Indonesia, mengganti ciri khas budaya-budaya luhur Nusantara kita dengan budaya-budaya asing, mereka adalah musuh Indonesia, musuh Pancasila, musuh konstitusi kita. Maka menjadi sangat penting, sahabat, kita kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang betul-betul dari pemikiran murni, jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi oleh para pendiri bangsa kita, yang tidak ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan asing. Sahabat, waspadai, negara kita ini adalah negara rebutan dari banyak republik dunia, dari banyak negara. Karena apa? Kita memiliki segalanya. Republik kita ini adalah surga kecil di bumi. Kita punya air yang bersih, kita punya laut yang luas, kita punya gunung yang hijau, kita punya hamparan pertanian yang luas. Semua di sini ada, tanah kita subur, matahari kita cukup. Maka Indonesia ini kelak akan menjadi incaran bagi banyak negara asing untuk kemudian dikuasai. Jangan sampai bangsa kita ini jatuh ke tangan asing melalui kepemimpinan orang-orang asing yang bukan orang Indonesia asli. Sahabat, itulah jati diri bangsa kita. Kembalilah ke jati diri, karena dengan itulah kita akan menjadi kuat. Saya prihatin dan mungkin para pendiri bangsa kita sedih melihat situasi kita saat ini, bagaimana Indonesia diombang-ambingkan oleh kepentingan-kepentingan sesat sesaat oleh para politisi kita. Kita minus negarawan, kita butuh negarawan, kita butuh patriot, kita butuh para pejuang, kita butuh para pendekar-pendekar tangguh Nusantara untuk mengawal republik ini. Saya mengajak sahabat semua untuk kembali ke jati diri bangsa kita yang sesungguhnya. Jati diri Indonesia, Pancasila yang berketuhanan dan tetap berbudaya. Kita bersatu, kita bermusyawarah mufakat dan berkeadilan sosial. Itulah Indonesia. Indonesia yang bebas dari intoleransi, bebas dari radikalisme, dan semua bebas memeluk agamanya masing-masing tanpa ada paksaan, gangguan, dan intoleransi adalah musuh kita bersama. Terima kasih sahabat, tonton terus channel YouTube saya. Saya akan memberikan edukasi-edukasi politik, semoga menjadi santapan pemahaman bagi generasi muda kita terutama, supaya kita tidak kehilangan negeri yang kita cintai ini kelak. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.